Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah, di video kali ini gue masih menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Jurassic World Fallen Kingdom. Film ini adalah film kelima dari franchise Jurassic Park dan juga film kedua dari trilogi Jurassic World. Film ini menceritakan 3 tahun setelah kejadian di Isla Nublar pada film sebelumnya, di mana pulau itu sekarang menjadi terlantar. Dan ternyata nggak sampai di situ. Ternyata sebuah gunung berapi yang masih aktif dan berada di Isla Nublar secara tiba-tiba mengancam kehidupan dari para dinosaurus yang ada di sana. Tapi sebelum lanjut, kita joget dulu cuy, kayak biasa. 6 bulan setelah mati surinya taman hiburan Jurassic World di Isla Nublar, di mana sekelompok tentara bayaran dikirim ke Isla Nublar untuk mengambil sampel tulang dari Indominus Rex, yang sebelumnya udah mati di mangsa Mosasaurus. Tulang Indominus Rex itu rencananya akan digunakan untuk pembuatan spesies makhluk hibrida baru, yang akan dimodifikasi secara genetik. Sebuah kapal selam bawah air dikirim ke bawah dan mengambil sampel tulang rusuk dari Indominus Rex. Nah, setelah mendapatkannya, mereka lalu mengirimkannya ke permukaan dengan menggunakan pelampung. Orang-orang yang berada di darat kemudian memutuskan untuk mengambil sampel tersebut menggunakan helikopter. Setelah mendapatkannya, mereka lalu memutuskan untuk menutup gerbang kandang dari Mosasaurus dan memerintahkan kapal selam tersebut untuk meninggalkan kandang itu. Tapi di saat yang bersamaan, mereka kehilangan kontak dengan para pilot yang berada di kapal selam. Pintu gerbang pun secara perlahan-lahan mulai menutup. Sementara di darat, seseorang yang dari tadi sibuk menghubungi para pilot kapal selam tiba-tiba diserang oleh seekor T-Rex. By the way, orang ini bernama Jack. Nah, setelah itu, si Jack pun terlihat selamat dengan bergelantungan di bawah helikopter. Akan tetapi, belum sempat menaiki helikopter, Jack kemudian ditelan oleh Mosasaurus setelah melompat ke udara. Dan di situ si Mosasaurus pun melarikan diri dari kandangnya setelah sebelumnya alat yang digunakan Jack untuk menutup kandangnya tadi rusak akibat diinjek sama si T-Rex. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, seluruh mata dunia kini akan melihat akhir dari kehidupan para dinosaurus yang berada di Isla Nublar, di mana kini sebuah gunung berapi yang udah lama nggak aktif tiba-tiba mendadak aktif kembali dan mengancam semua kehidupan yang ada di pulau itu, termasuk para dinosaurus. Keputusan berat pun akhirnya diambil oleh umat manusia, di mana pemerintah yang bertanggung jawab atas pulau itu memutuskan untuk membiarkan para dinosaurus tersebut mati. Keputusan itu diambil atas sebuah saran dari Ian Malcolm, yang menurut si Ian hal itu udah menjadi suratan takdir. Anjay. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat, di mana di sana tampak seseorang yang bernama Claire, yaitu yang kalian udah tahu dia adalah mantan manajer operasional di Jurassic World. Nah, karena dia udah nggak ada kerjaan, kini dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Dinosaur Protection Group, yaitu sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyelamatkan dan melindungi para dinosaurus. Setelah mengetahui kalau pemerintah menolak untuk mendanai operasi penyelamatan untuk menyelamatkan para dinosaurus, Claire kemudian mendapatkan sebuah telepon, dan di situ dia dipanggil ke sebuah tempat. Tempat tersebut ternyata milik seseorang yang bernama Benjamin Lockwood. Nah, Lockwood ini dulunya adalah mitra bisnis teman lamanya si John Hammond. Di sini si Lockwood setuju untuk mendanai misi penyelamatan, dan rencananya akan membawa dinosaurus-dinosaurus itu ke Pulau Suaka yang baru, di mana mereka nantinya akan ditinggalkan untuk hidup secara mandiri dan aman dari campur tangan manusia. Di situ kemudian Claire bertemu dengan asistennya si Lockwood, yaitu Ellie Mills. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Lockwood, Mills kemudian meminta Claire untuk menyelamatkan beberapa spesies dinosaurus di pulau itu, dan salah satunya adalah raptor yang bernama Blue. Karena menurut dia, si Blue ini adalah makhluk kedua tercerdas di planet ini, dan dia sangat berharga. Karena si Blue itu susah nangkepnya, Mills kemudian meminta Claire untuk merekrut seseorang yang bernama Mamang Owen Grady. Ya, dia adalah mantan pelatih raptor yang bekerja di Jurassic World. Mills meminta untuk menemukan dan menangkap Blue hidup-hidup. Singkat cerita, Claire kemudian pergi untuk merekrut Owen. Owen pada awalnya nggak mau dan bersikap skeptis untuk menyelamatkan dinosaurus-dinosaurus tersebut. Namun pas sampai di rumah ketika dia kemudian melihat seluruh rekaman video lama si Blue pas dia masih bayi, timbullah rasa kebapaannya terhadap anaknya si Blue. Dan keesokan harinya, Owen kemudian memutuskan untuk bergabung dengan tim Claire untuk menyelamatkan para dinosaurus.
Sementara itu di rumahnya si Lockwood, seseorang yang bernama Iris terlihat sedang berteriak memanggil seseorang yang bernama Macy, yang terlihat sedang main petak umpet sama si Iris ini. Si Iris ini adalah pembantu di rumah tersebut, dan si Macy adalah cucunya si Lockwood. Si Macy yang dipanggil kakeknya kemudian pergi untuk berbicara dengan kakeknya. Claire dan Owen kemudian berangkat dengan menggunakan sebuah pesawat bersama dengan temannya Claire yang bernama Zia, yang merupakan seorang paleo veteriner. Dan juga Franklin Webb yang merupakan seorang pakar IT. Keduanya juga bekerja bersama-sama dengan Claire di Dinosaurus Protection Group. Begitu pesawat mereka mendarat, mereka dikejutkan dengan sebuah base camp yang berukuran besar yang telah disiapkan untuk menjalankan ekspedisi tersebut. Dan di situ mereka juga bertemu dengan seseorang yang bernama Ken Whitley. Dan dia adalah seorang pemburu yang bertugas untuk memfasilitasi ekspedisi mereka nantinya. Mereka semua kemudian berangkat bersama dengan sekelompok tentara bayaran dan memasuki area Jurassic World. Tujuan pertama mereka adalah untuk mengaktifkan kembali menara komunikasi radio yang akan mereka gunakan untuk menemukan para dinosaurus dengan mendeteksi mereka melalui chip yang udah ditanam di tubuh dinosaurus-dinosaurus itu. Ketika mereka sedang melewati jalan utama Jurassic World, tiba-tiba mereka berhenti dan di situ mereka kemudian bertemu dengan seekor Brachiosaurus. Mereka semua lalu melanjutkan perjalanan dan pergi mencari raptor yang bernama Blue. Dan di situ mereka juga akhirnya menemukan menara komunikasi. Dan mereka juga dapat melacak keberadaan para dinosaurus dan pastinya si Blue. Setelah mengetahui keberadaan Blue, Owen, Zia, Whitley, dan beberapa pasukannya memutuskan untuk mencarinya. Owen lalu mengatakan kalau dia harus mencari Blue sendirian, sedangkan yang lainnya harus mengintai dari kejauhan. Ketika Owen menemukan sebuah kendaraan yang terbalik di dekat kandang T-Rex di Jurassic Park yang lama, tiba-tiba Blue melompat keluar. Karena si Blue yang udah nggak inget siapa Owen ini, hewan tersebut terlihat akan memangsa si Owen. Namun karena insting si Owen yang masih lihai dalam menaklukkan raptor, si Blue pun kemudian mengingat siapa sebenarnya si Owen ini. Tapi belum sempat mereka berdua berpelukan, tiba-tiba Whitley menembak Blue menggunakan obat bius. Hal itu membuat Blue menjadi marah. Blue kemudian menyerang seorang tentara bayaran yang berada di belakang Owen. Karena ketakutan, tentara tersebut kemudian menarik pelatuk pistolnya dan menembak si Blue. Owen yang kecewa sama si Whitley kemudian mencoba menyerang Whitley, tetapi Whitley menembakkan obat bius tepat ke dada si Owen dan menyebabkannya terjatuh. Sementara itu, si Zia yang marah kemudian mengatakan kalau dia adalah satu-satunya yang bisa menolong Blue untuk tetap hidup. Nah, karena Blue target utama dalam ekspedisi itu, si Whitley kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera meletakkan senjata mereka dan menyuruh Zia untuk mengurus si Blue. Sementara itu di luar, kejadian menyeramkan pun terjadi, di mana Gunung Sibo akhirnya meletus. By the way, gunung berapi yang meletus itu namanya Gunung Sibo ya cuy. Karena hal itu, semua tentara bayaran yang tadinya bertugas melindungi Claire dan Franklin pun menjadi panik dan pergi, dan mengunci si Claire dan Franklin di luar, sehingga mereka terjebak di dalam pusat komunikasi tersebut. Di tempat lain, si Owen yang tadi pingsan karena dibius kemudian terbangun dari ketidaksadarannya akibat dijilat-jilatin sama seekor Sinoceratops. Akan tetapi karena efek biusnya masih ada di dalam tubuhnya, menyebabkan sebagian besar tubuhnya tidak dapat digerakkan. Tiba-tiba Owen pun dikejutkan oleh tumpahan lahar gunung berapi yang ternyata udah di depan mukanya. Dengan mengumpulkan tenaga dari tanah, angin, air, dan api, akhirnya Owen pun berhasil lolos dari lahar tersebut. Balik lagi ke Claire dan Franklin yang sedang berusaha keluar dari dalam ruang komunikasi, di mana mereka dikejutkan dengan sesuatu yang terlihat mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah seekor Baryonyx yang mengejutkan mereka dengan merangkak melalui sebuah terowongan. Nah, Baryonyx ini adalah spesies dinosaurus yang masih satu keturunan dengan Spinosaurus, tapi ukuran hewannya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Spinosaurus. Kemudian dengan susah payah, Franklin dan Claire pun akhirnya berhasil lolos dengan melalui sebuah tangga darurat dan mengunci Baryonyx itu di dalam pusat komunikasi. Sesampainya di luar, Claire dan Franklin kemudian bertemu dengan Owen yang berlari ketakutan akibat meletusnya gunung berapi tepat di belakangnya. Owen yang berlari ke arah Claire dan Franklin langsung berteriak pada mereka berulang kali untuk segera lari. Ketiganya pun kemudian berlari menghindari lava dan puing-puing yang berjatuhan, sambil menghindari diinjak-injak oleh para dinosaurus yang terlihat sedang panik. Kemudian Franklin dan Claire memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gyrosphere. Nah, ketika si Owen mau ikutan masuk ke dalam gyrosphere itu, tiba-tiba Carnotaurus muncul di depan mereka. Apa coba nih si Carno? Orang lagi panik bukannya kabur nyelamatin diri, malah mau mangsa orang. Tapi mungkin karena si Carnotaurus ini lagi stres, secara tiba-tiba dia malah nyerang Sinoceratops yang kebetulan lewat. Rusuh dinosaurus satu.
Tapi tiba-tiba lagi T-Rex muncul dan membunuh Carnotaurus itu sesaat sebelum lahar dan abu vulkanik mendekatinya. Melihat hal itu, Owen kemudian berlari menghindari panas dari abu vulkanik tersebut. Terus si Claire dan Franklin yang menggunakan gyrosphere tadi terjatuh ke dalam lautan bersamaan dengan beberapa dinosaurus lainnya. Puing-puing lahar pun sedikit demi sedikit menghancurkan gyrosphere itu, yang menyebabkan Claire dan Franklin hampir tenggelam. Tetapi mereka akhirnya mampu bertahan ketika Owen dengan cepat muncul dan membuka salah satu pintu menggunakan sebilah pisau. Mereka pun kemudian terdampar di bibir pantai, di mana di situ mereka melihat beberapa dinosaurus, seperti Baryonyx dan T-Rex. Semuanya ditangkap oleh para tentara bayaran. Para tentara bayaran itu mulai memasukkan dan mengurung semua dinosaurus yang ditangkap ke dalam sebuah kapal. Mereka pun juga melihat si Whitley terlihat sedang mencabut gigi dari seekor Stegosaurus sebagai koleksinya. Anjing banget nih orang. Owen, Claire, dan Franklin juga melihat Blue dirawat oleh Zia yang juga telah ditangkap oleh para tentara bayaran. Lalu kemudian ketiganya dengan menggunakan sebuah truk langsung tancap gas dan berhasil masuk ke dalam kapal. Dan akhirnya berhasil meninggalkan pulau itu. Mereka pun menyaksikan pulau itu terbakar, di mana tampak seekor Brachiosaurus yang terperangkap terlihat seperti memanggil kapal mereka yang udah pergi. Sebelum akhirnya hewan itu mati ditelan abu vulkanik. Sementara itu di kediaman Lockwood, si Mills bertemu dengan seseorang yang bernama Gunner Eversole. Dia adalah seorang juru lelang yang akan membantu si Mills menjual dinosaurus-dinosaurus yang udah ditangkap tadi dalam sebuah lelang besar. Dan di situ si Macy nggak sengaja mendengar percakapan mereka dan mengetahui rencana mereka. Jadi ternyata si Mills biawak ini nggak berencana untuk memindahkan dinosaurus yang udah ditangkap tadi, tapi malah akan dijual itu dinosaurus-dinosaurus. Dan hasil dari penjualannya itu nantinya untuk membiayai operasi masa depan mereka, yaitu untuk mendirikan sebuah penelitian rekayasa genetika lagi. Setelah itu, Mills membawa Gunner pergi ke laboratorium, di mana di situ Mills mengungkapkan bahwa mereka sedang menciptakan dinosaurus baru yang diberi nama Indoraptor. Indoraptor ini rencananya akan digunakan untuk tujuan militer dan peperangan. Nah terus, si Indoraptor ini belum sepenuhnya sempurna, masih prototipe gitu lah cuy. Makanya dia membutuhkan DNA dari Blue supaya nantinya Indoraptor bisa nurut perintah manusia, kayak Blue gitulah. Macy yang udah nguping dari tadi kemudian mencoba memberitahu si Lockwood, si kakeknya. Tapi si aki-aki ini malah nggak percaya dan malah menyuruhnya untuk tidur. Grandpa, Bocil, ngapain kau di sini? there was a man here today with Mr. Mills. Mungkin kawan cumbu-cumbuannya itu. Kau tahu kan kalau si biawak itu nggak normal? I heard them talking. They're going to sell the dinosaurs. They're bringing them here. Nggak mungkin, pasti kau salah dengar itu. I know what I heard, Grandpa. Anak setan, waktunya main TikTok sana. Udah jam 3 pagi nih. Dengar nggak perkataan kakek ini? Baca. Balik lagi ke Owen, Claire, dan juga Franklin yang kemudian menemukan Blue dan juga Zia yang terlihat sedang mencoba menghentikan pendarahannya si Blue. Di situ Owen memberitahu Zia kalau sebenarnya para tentara bayaran itu adalah para pedagang hewan yang berencana menjual semua dinosaurus yang mereka tangkap. Tapi terkecuali si Blue yang sepertinya tidak akan dijual karena dia yakin kalau Blue akan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Zia kemudian memberitahu mereka kalau sebelum dia dapat mengobati luka tembak yang dialami si Blue, dia membutuhkan transfusi darah. Tapi sayangnya, satu-satunya darah yang cocok untuk si Blue dan hewan itu juga di dalam kapal adalah darahnya si T-Rex yang lagi sedang tidur. Zia kemudian mengirim Owen dan Claire untuk mengambil sampel darah dari si T-Rex. Ketika mereka berhasil mendapatkan darah si T-Rex, setelah itu pintu truk tempat di mana mereka berada secara nggak sengaja dikunci dari luar oleh beberapa penjaga. Pas pintu kandang itu ditutup, tiba-tiba si T-Rex terbangun. Saat hewan besar itu gelisah dan mulai ketakutan dan meronta-ronta dengan keras, Claire berhasil meloloskan diri dari atas kandang dan membuka pintu kandang itu. Si Owen nyaris jadi remah-remah gorengan andai aja dia nggak lolos dari mulut si T-Rex. Setelah mendapatkan darah si T-Rex, mereka pun kemudian melakukan operasi pengambilan peluru di dalam tubuh si Blue. Dan operasinya pun sukses, dan Blue akhirnya selamat. Sementara itu di tempat lain, Macy secara diam-diam memasuki laboratorium, dan di situ dia menyaksikan beberapa klip video di mana Owen terlihat sedang melatih beberapa Velociraptor di Isla Nublar.
Kemudian secara tiba-tiba muncullah dua orang yang juga memasuki laboratorium. Rupanya si Mills lagi berdebat dengan seseorang yaitu si Dr. Henry Wu. Di situ si Dr. Wu mengatakan kalau dia sangat membutuhkan Blue dalam kondisi sehat, bukan dalam keadaan tertembak. Karena menurut si Wu, Blue adalah bagian dalam pembentukan Indoraptor ke tahap selanjutnya. Karena Indoraptor mereka ini belum bisa dijinakan, sampai si Wu menyempurnakannya dengan menggunakan DNA dari si Blue. Nah, si Messi yang merasa panik kalau nanti ketahuan kalau lagi nguping, kemudian memasuki sebuah koridor. Dan di situ dia bertemu dengan Indoraptor yang sedang dikurung. Dan terlihat mengulurkan tangannya. Dan dengan lembut membelai rambutnya dari belakang. Messi yang ketakutan kemudian berteriak. Si Mills pun muncul sambil marah-marah dan mengantarkannya ke atas dan menguncinya di kamar tidurnya. Mills lalu memerintahkan Iris untuk menahan Messi di kamarnya, tetapi Iris kemudian memberitahu Mills kalau si Lockwood memanggilnya untuk berbicara. Kemudian Mills dan Lockwood berbincang satu sama lain, dan di situ si Lockwood terlihat sangat marah karena Mills telah membuatnya kecewa dengan menggunakan rumahnya sendiri sebagai tempat pelelangan. Si Lockwood lalu meminta Mills untuk menelepon polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi karena udah kalap, Mills malah membunuh Lockwood dengan membekapnya dengan menggunakan sebuah bantal. Sementara itu, Owen dan yang lainnya akhirnya tiba di pelabuhan. Para dinosaurus itu kemudian dibawa dengan menggunakan truk-truk yang berkonvoi langsung menuju rumahnya si Lockwood, di mana hewan-hewan itu nantinya dikurung. Claire dan Owen pun juga menyelinap ke dalam truk pengangkut yang kosong dan pergi dengan seluruh konvoi dalam perjalanan ke rumah Lockwood. Truk-truk itu kemudian berhenti secara tiba-tiba. Di situ Owen dan Claire mencoba untuk kabur dan berencana untuk menghubungi pihak yang berwajib. Namun belum sempat banting setir, si Whitley tiba-tiba muncul dan menangkap mereka. Setelah sebelumnya muka keduanya sempat dikenali oleh tentara bayaran yang langsung memperingatkan si Whitley. Mills dan Whitley akhirnya memenjarakan Owen dan juga Claire di dalam kandang hewan yang berada di basement tempat di mana para dinosaurus itu dikurung. Pelelangan dinosaurus akan segera dimulai, di mana para pembeli akan segera tiba di rumahnya Lockwood. Sementara itu si Messi terlihat berhasil melarikan diri dari kamarnya, yang langsung menaiki atap luar untuk pergi ke kamar kakeknya untuk memperingatkannya. Namun di situ dia kemudian udah mengetahui kalau kakeknya Lockwood ternyata udah tewas. Di situ Mills tiba-tiba datang sambil berteriak memanggil pembantunya si Iris. Mendengar hal itu, Messi langsung melarikan diri menuju ke saluran lift makanan dan ngumpet di situ. Sementara itu, acara pelelangan pun mulai berlangsung dengan si biawak ini sebagai MC-nya. Beberapa spesies dari Isla Nublar diperkenalkan dan dibeli oleh para tamu selama pelelangan itu berlangsung. Dan yang paling menarik adalah seseorang yang membeli seekor Ankylosaurus yang ternyata berasal dari Indonesia. Twice sold to the gentleman from Indonesia. Di tempat lain, Owen berhasil mengelabui seekor Stygimolo untuk menerobos dinding beton tempat di mana mereka dikurung. Dengan cara menabrakannya ke dinding sebelum akhirnya Owen juga dapat menipu hewan itu untuk mendobrak pintu sel. Saat Owen dan Claire keluar, mereka bertemu dengan Messi. Messi yang ketakutan kemudian mencoba untuk kabur. Di situ si Claire mengetahui kalau itu adalah cucu dari si Lockwood. Messi juga mengenali Owen dari rekaman video yang sebelumnya dia lihat di komputer sebelumnya. Dalam kesedihannya karena kehilangan kakeknya, Messi menangis di pelukan Owen dan juga Claire. Dan Owen memutuskan untuk membantu Messi bersama mereka untuk keluar dari rumah itu. Dan mereka berencana untuk menghalangi rencana jahat dari si Mills. Akhirnya acara final pelelangan tersebut dimulai, dan hewan terakhir di acara tersebut menampilkan si Indoraptor. Owen, Claire, dan juga Messi yang melihat melalui sebuah ventilasi menyaksikan si Indoraptor. Dan Messi memberitahu Claire bahwa hewan itu dibuat oleh si Dr. Wu. Para penonton yang kagum dengan kemampuan makhluk itu yang dapat mengunci target tertentu, para peserta kemudian mulai menawar Indoraptor. Meskipun si Gunner menyatakan kalau hewan itu tidak untuk dijual. Gunner kemudian mendapat persetujuan dari Mills untuk menerima tawaran-tawaran itu. Meskipun Dr. Wu mengungkapkan bahwa hewan itu cuma prototipe yang belum memiliki genom dari Blue, atau dengan kata lain belum sempurna. Mengetahui bahwa Indoraptor terlalu berbahaya untuk dijual, Owen berencana untuk mengganggu proses pelelangan itu. Dengan menggunakan bantuan dari Stygimolo, si kepala batu ini, dia kemudian membuat kekacauan di antara para penonton. Di situ si Mills kemudian melarikan diri dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Indoraptor dari kediamannya si Lockwood ini. Di situ Owen mengalahkan beberapa tentara bayaran satu persatu, lalu kemudian mencegah kandang dari Indoraptor keluar dari ruang lelang tersebut. Karena melihat semua orang pada melarikan diri dari pelelangan, Whitley kemudian dengan sotoinya memasuki ruang lelang yang terlihat sepi, dan di situ dia melihat Indoraptor. Karena si curut ini belum pernah melihat makhluk itu sebelumnya, timbullah jiwa kolektornya untuk mengambil salah satu gigi dari si Indoraptor, yang rencananya akan dia jadikan sebagai kalung.
Whitley lalu menembak Indoraptor dengan menggunakan senjata pembius, dan langsung memasuki kandang setelah melihat si Indoraptor tampak nggak berdaya. Tapi pada kenyataannya, Indoraptor itu nggak terpengaruh sama sekali oleh efek dari obat bius. Belum sempet nyopotin giginya si Indoraptor, hewan tersebut kemudian bangkit dan langsung memutuskan lengan kanan Whitley dan melahapnya. Apaan tuh, anjing? You serious? Kayak ada yang gerak-gerak. Itu bener kan apa gue bilang?